Dan waktu itu saya kapok-kapok karena saya ditolak masuk sama pemilik propertinya karena masuknya kemalaman. Sering ada masalah gitu. Bisa jadi waktu itu, saya ingat waktu itu kan 4 Juli waktu itu di Amerika. Di jalan-jalan kena karnaval terus jadi macet terus. Akhirnya sampai hotelnya telat. Wah, kapok-kapok itu saya waktu itu. Setengah 11 malam nggak dibukain pintu. Terpaksa saya nyetir sampai kota berikutnya. Apalagi Amerika ya teman-teman, jauh-jauh kemana-mana. Halo teman-teman Pipo, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo ya. Melanjutkan video sebelumnya kan saya bandingin antara sewa mobil Turo dengan konven yang biasa ada di bandara atau yang teman-teman pakai. Sekarang saya bandingin antara Agoda dengan Airbnb ya. Saya kemarin jalan-jalan, saya bandingin. Separuh saya pakai Airbnb, separuh saya pakai Agoda. Saya biasa backpackers, saya senang pakai Agoda selama ini. Karena saya pernah coba pakai Airbnb tahun 2016, dan waktu itu saya kapok-kapok. Karena saya ditolak masuk sama pemilik propertinya karena masuknya kemalaman. Jadi memang salah saya. Dia sudah tulis di situ maksimal masuk jam 9 saya kalau nggak salah. Saya nyampe di tempat sana setengah 11 malam. Nggak dibukain pintu. Padahal kan kita memang di jalan kadang ada masalah gitu ya. Ketangkep polisi, segala macam bisa kejadian. Ya memang salah saya. Tapi sejak itu saya, berarti Airbnb kurang pas untuk saya. Karena saya sering di jalan, kan saya senangnya road trip ya teman-teman, setir mobil gitu ya di luar negerinya. Sering ada masalah gitu. Bisa jadi waktu itu, saya ingat waktu itu kan 4 Juli waktu itu di Amerika. Di jalan-jalan kena karnaval terus jadi macet terus. Akhirnya sampai hotelnya telat. Wah, kapok-kapok itu saya waktu itu. Setengah 11 malam nggak dibukain pintu. Terpaksa saya nyetir sampai kota berikutnya. Apalagi Amerika ya teman-teman, jauh-jauh kemana-mana. Setengah 5 pagi baru nyampe kota berikutnya. Sehingga saya baru check-in di kota berikutnya setengah 5 pagi. Tapi dari situ saya waktu itu sudah nggak mau pakai Airbnb. Nah, tapi akhir-akhir ini saya ngelihat Airbnb punya opsi cari properti yang self-check-in. Nah, jadi check-in-nya sendiri. Saya mulai, berarti bisa ini. Berarti bisa, saya sudah mulai pakai Airbnb lagi, mulai pertama di Bali, 2021 atau 2022 ya, waktu COVID. Saya coba, ya sudah oke. Kemudian 2023, waktu ke New Zealand, Australia, backpackers juga saya pakai. Waktu itu saya sewa RV, teman-teman. Wah, itu kapan-kapan nanti saya cerita ya. Nah, satu lagi yang kemarin ke Kanada, saya pakai lagi Airbnb, dan selalu saya pilih self-check-in. Karena saya sudah tahu, kalau road trip itu sering ruwet gitu loh, teman-teman. Banyak kadang bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Bisa telat. Nah, saya selalu self-check-in. Salju. Hujan salju ini lebat, Nup. Desa nih orang-orang nih. Desa. Oke, jadi sekarang saya bandingkan ya. Enaknya pakai Agoda dengan Airbnb. Agoda ini mewakili yang lain ya. Ada booking.com atau trip.com atau apa. Saya tapi seringnya pakai Agoda, teman-teman. Sudah lama saya pakai Agoda dari 2014 kali ya. Sudah platinum saya. Karena udah lama pakainya. Tentu ini beda-beda, teman-teman. Airbnb dengan Agoda ini, Agoda mewakili virtual travel agent ya. Itu tentu beda ya. Kalau Airbnb biasanya cenderung modelnya rumah, apartemen, bahkan yang kemarin Kanada ini kebanyakan adalah basement. Nggak tahu kebanyakan atau karena memang saya ngirit ya, teman-teman. Jadi saya selalu pilih yang murah. Jadi seringnya saya dapat tuh basement atau belakang rumah atau tempat di rumah yang tidak terpakai. Kayaknya loh teman-teman. Karena di Kanada itu ada peraturan Airbnb boleh, tapi harus ada pemilik rumah yang tinggal di situ. Beda dengan New Zealand ya. Tahun lalu saya pakai Airbnb, itu bisa dapat serumah gitu ya. Sampai anak saya juga ngomong, aduh Airbnb-nya
Di Kanada kalah ya sama di New Zealand ya. New Zealand rumahnya bagus-bagus, satu unit gitu. Tapi di Kanada kita dapatnya satu kamar, kadang basement. Basement ini sinyalnya handphone nggak dapat nih. Kadang belakang rumah bagian belakang kayak gitu. Nah, tapi kita kemarin seperti itu yang saya bandingkan. Sementara kalau Agoda biasanya hotel. Walaupun saya lihat di Agoda sekarang mulai ada pilihan sewa rumah gitu ya. Tapi biasanya hotel. Nah, bedanya lagi adalah yang saya rasa ya, kalau hotel Agoda ini biasanya pakai paspor. Selalu check-in di depan harus tunjukin paspor. Sementara di tempatnya Airbnb itu nggak ada pemeriksaan paspor. Jadi saya kadang-kadang lupa gitu loh, kan awal-awal saya pakai Airbnb terus ya, 3 hari pertama. Begitu pakai hotel, saya ke hotel baru ingat, oh iya ya, saya nggak bawa paspor. Harus balik lagi ke mobil, ngambil paspor untuk check-in. Nah, itu bedanya. Jadi, kemudian yang di check-in, kalau Agoda hotel, itu biasanya ada resepsionis. Memang ada beberapa hotel tidak ada resepsionis pakai mesin. Saya pernah ngalamin tuh. Di Spanyol waktu itu, masukin nomor, keluar kunci. Ada mesinnya gitu ya. Kalau ada masalah, baru telepon, di situ ada nomor teleponnya ke pemilik properti. Saya pernah itu. Tapi kalau Airbnb itu biasanya kalau kita self check-in itu sudah dikasih kotak di depan, nomor. Jadi tinggal kita masukin nomor, nanti keluar ada boxnya gitu, bisa ngambil kuncinya di situ. Jadi self check-in lebih enak. Nah, itu bedanya. Kemudian bedanya lagi, biasanya hotel, biasanya ya, itu tidak ada dapur. Biasanya. Tentu ada yang ada dapurnya, ada. Saya kemarin beberapa kali dapat dapur. Ada dapurnya hotelnya. Padahal sewanya reasonable harganya. Mungkin karena hotel lama, ya. Sementara kalau Airbnb kebanyakan ada dapurnya, kebanyakan. Tentu ada juga yang dapurnya kurang. Dapur kok cuma ada rice cooker, ada microwave doang, nggak ada rice cookernya. Kalau kita kan butuh rice cooker ya, tidak harus rice cooker juga, minimal kompor. Kalau ada kompor, ada panci kan kita bisa masak nasi gitu ya. Tapi kemarin sempat dapat satu Airbnb yang cuma ada microwave dan tempat masak air doang, nggak ada kompor. Itu juga pernah dapat. Perbedaannya lagi teman-teman, kalau hotel itu kita tidak perlu konfirmasi. Order udah bisa bayar di tempat, bisa bayar langsung di depan. Kalau Airbnb itu kita ngorder, itu nanti harus dapat konfirmasi dulu. Apakah yang mau kita datengin itu bersedia menerima kita atau tidak. Biasanya mungkin ya, karena saya nggak punya Airbnb. Kalau teman-teman yang punya Airbnb mungkin bisa sharing ke saya. Mungkin mereka ngelihat rating saya berapa gitu loh. Apakah saya sebagai mau peminjam ini ratingnya jelek, misalnya wah bermasalah di mana-mana, mungkin dia akan blok, nggak mau nerima saya. Tapi kalau hotel nggak, itu masuk gitu, selalu nggak pernah ada masalah. Kebetulan Airbnb saya bagus-bagus semua reviewnya, kecuali satu itu yang pernah saya ditolak itu yang bikin saya jelek. Tapi yang lain mungkin saya udah pakai Airbnb 10 kali ya, cuman miss satu itu doang. Nah, jadi bedanya di situ teman-teman, antara Airbnb atau virtual travel agent seperti ini. Nah, ini saya sempetin juga videoin beberapa, nanti teman-teman bisa lihat ada yang Airbnb modelnya seperti ini. Agoda modelnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Lebih senang pakai Airbnb atau pakai Agoda? Tulis ya nanti di komen, kita ngobrol lagi. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.